Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Filologi. Sebelumnya nama saya Siti Humairo dengan NIM 2008 301048. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Nama saya Farhani Nur Ejijah dengan NIM 2008 301019. Selanjutnya, nama saya Dila Fadila Tunisa dengan NIM 2008 301085. Ridan Hoirulma dengan NIM 2083011083. Muhammad Yusuf Adiatama dengan NIM 2008301057. Syamsul Ma'arif dengan NIM 2008301051. Syahrul Mubarak dengan NIM 2008301080. Sejarah awal kelahiran ilmu filologi di Yunani sampai masa kejatuhan. Filologi pertama kali dikembangkan di Iskandaria, yang merupakan sebuah kota yang masih termasuk ke dalam Imperium Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Eratosthenes untuk merujuk pada sekelompok ahli yang memusatkan studinya pada teks-teks klasik dalam bahasa Yunani. Kemudian para ahli ini telah berhasil membaca naskah-naskah Yunani lama pada abad ke-8, yang umumnya ditulis pada gulungan papyrus dengan tulisan Funisia yang lalu dikenal dengan huruf Yunani. Beberapa kegiatan filologi di Iskandaria semakin banyak peminatnya hingga jatuh wilayah Iskandaria ke tangan bangsa Romawi ke-1 sebelum Masehi. Setelah jatuhnya Iskandaria, kegiatan filologi berpindah ke Eropa Selatan yang berpusat di Roma, dan kemudian melanjutkan tradisi filologi Yunani dan juga meneruskan kegiatan mazhab di Iskandaria. Dalam hal ini, perkembangan filologi selanjutnya terbagi menjadi beberapa periode, yaitu 3 periode. Yang pertama, periode kejayaan. Zaman kejayaan filologi Alexandria atau yang disebut mazhab Iskandaria berlangsung pada abad ke-3 dan abad ke-2 sebelum Masehi. Masa kejayaan filologi bermula di Yunani, kemudian dilanjutkan ke Eropa Selatan karena Iskandaria jatuh ke tangan bangsa Romawi. Otomatis kegiatan filologi Yunani meneruskan mazhab Iskandaria. Di kota Iskandaria terdapat sebuah perpustakaan yang menyimpan sekitar 700.000 naskah tulisan tangan. Namun perpustakaan itu terbakar pada abad ke-1 sebelum Masehi. Perpustakaan ini adalah salah satu bukti kejayaan kegiatan filologi pada masa lalu. Di samping Iskandaria terdapat pula kota Pergamon yang banyak menyimpan naskah tulisan tangan. Kedua kota tersebut menjadi pusat studi naskah. Adapun naskah yang menjadi pusat telah mereka adalah naskah tulisan Homerois yang tertulis dalam bahasa Yunani. Iskandaria menjadi pusat studi bidang filsafat Aristoteles. Berikut pada bidang hukum, pusat bidang studi ini selanjutnya berkembang menjadi perguruan tinggi, yaitu lembaga yang menghasilkan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan administrasi. Setelah mengalami masa kejayaan di Yunani dan Romawi Timur, kegiatan filologi berangsur-angsur berkurang karena para filolog tidak lagi memakai mazhab Iskandaria dan mereka mengalihkan perhatian pada yang lain. Selanjutnya yaitu ada periode kemunduran. Ketika masa kejayaan atau keemasan telah lahir, yang diawali dengan tindakan penguasa Ptolemeus Euergetes II yang menginstruksi untuk menyiksa tokoh-tokoh Yunani yaitu Dionysius Thrax dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini terjadi pada tahun 145 sampai 144 sebelum Masehi. Kemudian dengan terjadinya hal ini, para ilmuwan di bidang filologi tidak mendapatkan kesempatan untuk meneruskan kegiatan. Kemudian di samping itu, adanya kristenisasi di benua Eropa menjadikan kegiatan filologi di Romawi Barat dilakukan hanya untuk telaah naskah-naskah keagamaan yang dilakukan oleh para pendeta. Kemudian kegiatan filologi diarahkan pada naskah-naskah lain yang berbentuk puisi dan prosa. Sejak saat itu, kegiatan filologi mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dari kegiatan filologi. Salah satunya adalah terjadinya peralihan kekuasaan dan juga sikap sang penguasa yang mengalihkan perhatian serta tidak memberikan kesempatan kepada pengkaji filologi. Selanjutnya adalah periode atau zaman Renaissance yang menimbulkan pemahaman humanisme. Zaman ini juga disebut sebagai zaman pertengahan yang dimana zaman ini dihubungkan dengan gerakan humanisme yang berkembang menjadi suatu pemikiran tentang kemanusiaan secara umum. Filologi pernah terabaikan karena kecenderungan untuk memanfaatkan kembali budaya klasik, namun kembali diaktifkan pada zaman ini. Renaissance dimulai pada abad ke-13 dan mengalami puncaknya pada abad ke-16.
Pada tahun 1453, kerajaan Romawi Timur runtuh karena diserang oleh bangsa Turki. Tidak sedikit sarjana Romawi Timur yang melarikan diri ke Roma, lalu mereka mendapat kedudukan yang terhormat. Itu sebagai penyebab mereka mempunyai keahlian terkait teks klasik Yunani dan Romawi yang banyak digemari oleh masyarakat. Pada abad ke-15 ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, yang dimana hal ini membuka perkembangan baru dalam filologi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang aksara dan bahasa yang digunakan dalam Yunani, yaitu mereka menggunakan alfabet Yunani. Sejarah alfabet Yunani dimulai dengan mengadopsi dari bentuk alfabet Fenisia yang berlanjut hingga hari ini. Alfabet Fenisia secara konsisten eksplisit hanya tentang konsonan. Jadi, alfabet Yunani ini merupakan turunan dari alfabet Fenisia. Alfabet Yunani telah digunakan untuk menuliskan bahasa Yunani sejak akhir abad ke-9 sebelum Masehi atau awal abad ke-8 sebelum Masehi. Alfabet Yunani merupakan tulisan alfabet tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Selanjutnya adalah tampilan gambar dari alfabet Yunani dan yang lain. Berikut adalah alfabet Yunani yang terdiri dari 24 huruf yang telah digunakan untuk menuliskan bahasa Yunani sejak akhir abad ke-9 sebelum Masehi atau abad ke-8 sebelum Masehi. Dikutip dari Pusat Pengetahuan Unkris Jakarta, ini merupakan alfabet tertua yang masih dipakai sampai sekarang. Selanjutnya yaitu aksara Yunani yang terdapat pada mangkuk tembikar, yaitu sosok hitam dengan 2 pegangan, bertuliskan 2 baris alfabet. Untuk sekarang, piringan ini bisa kita lihat di Museum Arkeolog Nasional Athena. Selanjutnya yaitu latar belakang peringatan kuno dengan prasasti dalam bahasa Yunani kuno, yaitu monumen abu-abu tua. Selanjutnya yaitu huruf Punisia, yaitu akar dari atau huruf sebelum alfabet Yunani ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.